Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, nama saya Gita, dokter yang bekerja klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak siapa Pak? Irvin, Bapak Irvin, usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki apa ya? Betul. Alamatnya di mana Pak? Di Cianjuang. Di Cihanjuang. Baik Bapak, dari pemeriksaan fisik dan anamnesis yang sebelumnya telah dilakukan, Bapak disarankan untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Nanti pemeriksaannya itu akan dipasangkan alat pada bagian dada Bapak dan juga pada anggota gerak bagian atas dan bawah Bapak. Nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena saya mungkin akan meminta Bapak untuk membuka pakaian bagian atas. Tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Sana dok. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring di meja pemeriksaan. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada alat EKG yang siap pakai. Lalu ada 6 lead prekordial, 4 lead ekstremitas, 2 untuk ekstremitas atas dan 2 lagi untuk yang bawah. Lalu ada alkohol swab, ada tisu, glove dan gel, juga antiseptik gel. Pertama-tama di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menurut WHO dan menggunakan sarung tangan. Ceritanya sudah menggunakan sarung tangan. Pertama-tama meminta pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan dan meminta pasien untuk membuka pakaian bagian atas, jam tangan dan logam lainnya dilepas. Silakan Bapak berbaring, silakan angkat bajunya, buka bajunya, ceritanya sudah dibuka dan lepaskan jam tangannya. Pastikan pasien diposisikan dengan nyaman. Yang pertama-tama, bersihkan kotoran dan lemak menggunakan alkohol swab pada bagian dada. Permisi apa ya? Lalu kedua, pergelangan tangan dan kedua, tungkai. Jika perlu, bersihkan kulit dengan pemotong rambut atau menggunakan strip abrasif. Lalu sebelum pemasangan elektroda, oleskan gel pada permukaan kulit yang akan dipasangkan elektroda. Lalu pasang 10 lead dari mesin EKG. Yang pertama-tama dimulai dengan pergelangan tangan warna merah untuk pergelangan tangan bagian kanan. Permisi apa ya? Lalu warna kuning di pergelangan tangan kiri. Dan warna hijau untuk pergelangan kaki kanan, dan warna hitam pada pergelangan kaki sebelah kiri. Kemudian memasang elektroda lead pada prekordial. Yang pertama untuk lead 1 yaitu warna merah, dipasangkan pada ICS 4 sejajar dengan parasternal dextra bagian sini. Kemudian untuk lead 2 warna kuning sejajar dengan lead 1 pada ICS 4 parasternal sinistra ke sini. Kemudian ada lead 4 warna abu atau coklat pada ICS 5. Pada ICS 5 linea clavicula sinistra di sini. Lalu lead 3 yaitu warna hijau dipasangkan antara lead 2 dan lead 4 di sini. Dan lead 5 yaitu warna hitam dipasangkan pada ruang ICS 5 sejajar dengan axillaris anterior bagian sini. Dan yang terakhir yaitu lead 6 berwarna ungu dipasangkan pada ICS 5 sejajar dengan axillaris media. Setelah itu, pastikan monitor alat EKG menyala. Periksa apakah lead terhubung dengan benar dan terhubung ke elektroda yang relevan atau benar. Dan pastikan bahwa lead tidak menarik elektroda atau bertumpuk di atas satu sama lain. Meminta pasien untuk bersantai dan tidak bergerak. Pak, silahkan rileks saja ya Pak ya. Dan periksa bahwa kalibrasi adalah 110 mm
per milivolt. Apabila ada gangguan atau perekaman buruk, maka periksa elektroda dan koneksi. Selama prosedur sedang berlangsung, berikan jaminan kepada pasien. Lalu lakukan print out pada mesin EKG dan berikan label EKG dengan nama pasien, usia, jenis kelamin, nomor medis, tanggal dan waktu pemeriksaan, dan nama pembuat rekaman EKG. Lalu beritahu pasien bahwa prosedurnya sudah selesai. Pak, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Lalu rapikan alat-alat yang telah dipakai. Bersihkan tempat pemeriksa dengan menggunakan tisu. Kemudian minta pasien menggunakan pakaian kembali. Silahkan Pak gunakan bajunya kembali. Dan setelah itu cuci tangan kembali menurut 6 langkah WHO. Lalu pasang rekaman EKG dalam dokumentasi yang sesuai dan beritahu dokter yang bertanggung jawab bahwa EKG telah selesai dan lokasinya. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Nafita Dewi, NPM 2131. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari EKG pasien. Nah, ini adalah hasil dari EKG Tuan D berusia 38 tahun. Di sini kita lihat placement limb lead-nya, kemudian kita baca dan kalibrasi standar amplitudonya yaitu 10 mm per mV dan dibaca juga standar speed-nya yaitu 25 mm per second. Kemudian dinilai keteraturannya dan pengukuran detak jantungnya, kemudian kita nilai juga ritme sinus atau non-sinusnya. Nah, baik untuk pembacaannya, yaitu yang pertama kita lihat morfologi dari P-wave-nya terlebih dahulu. Untuk P-wave-nya itu, konturnya itu smooth dan monofasik, kemudian untuk wave-nya sendiri itu, untuk gelombang yang positif, jadi gelombangnya naik ke atas, kemudian untuk durasinya sendiri, P-wave itu normalnya kurang dari sama dengan 0,2 second, sementara untuk amplitudonya sendiri itu minimal atau kurang dari sama dengan 0,25 milivolt. Untuk cara perhitungannya sendiri, kita lihat dari kotak-kotak yang ada di EKG ini, kita bisa bagi menjadi dua, ada yang garis vertikal dan ada juga yang horizontal. Untuk yang garis horizontal atau yang mendatar, kita bisa hitung untuk durasinya. Untuk durasinya sendiri, kita lihat dari satu kotak besar, yaitu dihitung 0,2 second. Dalam satu kotak besar itu terdapat 5 kotak kecil di dalamnya. Dan masing-masing kotak kecil itu 0,04 second. Kemudian untuk yang garis vertikal, kita lihat garis yang ke atas, masing-masing kotak yang vertikalnya kita hitung 1 milivolt dan di dalamnya terdapat 10 kotak, masing-masing kotaknya dihitung 0,1 milivolt. Kemudian di sini saya akan ambil contoh, yaitu gelombang yang di sini, gelombang sebelum AVR ini. Untuk P-wave-nya itu adalah gelombang pertama yang naik atau positif sebelum Q-wave. Untuk P-wave ini masih normal durasinya karena nilainya di bawah atau kurang dari sama dengan 0,12 second. Dan juga untuk amplitudonya ini masih kurang dari sama dengan 0,25 milivolt karena bisa dilihat dari amplitudonya sendiri kurang lebih ada 3 kotak kecil yang nilainya sekitar 0,3 milivolt. Nah, selanjutnya kita lihat PR interval. Nah, PR interval itu sendiri dihitung mulai dari P-wave sampai Q atau ke awal dari QRS. Kemudian untuk durasinya sendiri itu normalnya dari 0,12 sampai 0,20 second. Nah, biasanya 0,12 itu sekitar 3 kotak kecil sampai 3 kotak besar. Sampai 1 kotak besar, mohon maaf, secara horizontal. Nah, kita lihat sini contohnya. Contohnya itu pada gelombang kedua di sini, yang sebelum AVR ini. Kemudian kita hitung mulai dari P-wave-nya sampai ke Q dan QRS kompleks. Di sini masih normal, karena dia tidak lebih dari 1 kotak besar atau 0,20 second untuk PR intervalnya. Selanjutnya kita lihat morfologi dari Q-wave-nya.
QF ini gelombang negatif pertama dari QRS kompleks. Kita bisa ambil contoh di sini, gelombang pertama sebelum AVR. QF ini berada setelah P-wave, kemudian untuk Q-wave sendiri itu abnormalnya lebih dari sama dengan 0,03 second. Dan untuk jaraknya itu. Sementara untuk tingginya sendiri, abnormalnya itu apabila 0,1 mV di lead 1, 2, AVL, AVF atau V6 sampai V4 sampai V6. Kemudian jika kita lihat di V-wave ini, dia sekitar 3 kotak kecil, sehingga nilainya sekitar 0,04 dikalikan 3, hasilnya menjadi 0,12 second, jadi masih dalam batas normal. Sementara untuk amplitudonya pada Q-wave yang normal, lebih dari sama dengan 0,1 mV. Nah, bisa kita lihat dari yang vertikalnya, 0,1 mV itu ada di dalam satu kotak yang kecil. Nah, di situ terdiri dari satu kotak kecil atau bisa disebut 0,2 mV. Untuk selanjutnya, ada airwave. Nah, airwave ini adalah gelombang yang positif pertama setelah Q dari QRS kompleks. Kita ambil contoh di sini pada gelombang pertama yang sebelum AVR ini, kita lihat airwave-nya ini normalnya yang gelombangnya itu ke atas atau meningkat amplitudonya, dan durasinya dari lead 1 ke V4 atau V5 atau airwave ini menurun, maka bisa disebut abnormal. Selanjutnya itu ada S-wave. Nah, S-wave ini adalah gelombang negatif setelah airwave dalam QRS kompleks. S-wave ini dia kebalikan dari CR, karena si S-wave ini semakin kecil, sedangkan R-wave itu semakin meningkat dari satu lead ke lead lainnya. Selanjutnya mengenai QRS kompleks. Nah, QRS kompleks ini terdiri dari gelombang Q, R, dan S. Nah, contoh ini pada gelombang ini, gelombang yang pertama ini, kita bisa lihat Q itu gelombangnya negatif pertama sebelum R itu gelombangnya positif pertama setelah Q, dan S itu gelombang negatif terakhir setelah R. Kemudian kita ukur amplitudo R per S atau V1, V2. Di sini saya akan ambil contoh yang pada gelombang kedua. Di sini kita lihat gelombang di V2, untuk di V2 ini kita lihat airwave-nya. Bisa dilihat dari airwave-nya ini terdapat 4 kotak kecil, yang ini. Untuk amplitudonya, dilihat secara vertikal berarti sekitar 0,4 mV. Selanjutnya kita lihat QRS complex duration. Di sini saya akan ambil dari contohnya di gelombang pertama di sini. QRS-nya ini terdapat 5 kotak kecil, berarti sekitar 0,04 dikalikan 5 sama dengan 0,2 second untuk durasinya. Selanjutnya kita nilai morfologi ST, segmen ST. Seri itu dihitung dari akhir QRS kompleks sampai awal dari T-wave. Di sini saya ambil dari V5. Nah, kita lihat ST segmennya ini di akhir si S-wave-nya, dan sebelum T-wave-nya ini untuk durasi ST segmen ini ada sekitar 4 kotak kecil atau sekitar 0,04 dikalikan 6, hasilnya 0,24 second. Selanjutnya kita lihat untuk T-wave-nya. Nah, T-wave ini gelombang pertama setelah QRS kompleks. Untuk yang di AVR dia biasanya negatif, sementara untuk yang di V1 dia bifasik. Selanjutnya kita lihat untuk UF-nya. Untuk UF ini nilai normalnya sebenarnya tidak ada, tetapi apabila pada kondisi tertentu seperti hiperkalemia biasanya ada UF-nya. Selanjutnya kita lihat untuk QTC interval diukur dari awal Q-wave sampai akhir T-wave. Nah, QTC interval ini ada rumusnya, yaitu Q ke T, kemudian dibagi kuadrat dari RR interval. Nah, untuk kesimpulan dari hasil EKG pasien, pada pasien ini
Ada yang beberapa yang tidak normal, tetapi dari beberapa yang saya hitung tadi masih dalam batas normal. Mungkin sekian presentasi hasil EKG dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.